Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nur Syifa, Hamidah, dan Muhammad Aulia Akbar. Di sini kami akan membahas materi tentang sosiologi penerbitan dan pendistribusian karya sastra. Penerbitan dan pendistribusian karya sastra merupakan dua hal yang tidak dapat dilupakan dalam mendukung keberadaan karya sastra, sampai karya sastra tersebut dapat dinikmati oleh pembaca, sampai pada gilirannya memberikan pengaruh, bahkan juga ikut serta membentuk tata nilai masyarakat. Bayangkan saja apabila karya sastra yang sudah diciptakan oleh pengarang tidak pernah diterbitkan. Siapakah yang akan mengetahui apa isi dari karya sastra tersebut? Kalaupun sudah diterbitkan, tetapi tidak ada yang mendistribusikan, siapakah yang akan menikmatinya? Oleh karena itu, penerbit dapat dianalogikan sebagai sebuah pabrik yang mengambil alih pekerjaan membuat dan mengemas sebuah karya sastra menjadi sebuah buku yang siap untuk dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat. Menurut Robert Escarpit tahun 2005 memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan penerbitan dan distribusi karya sastra. Penerbit memiliki 3 pekerjaan, yaitu memilih, membuat, dan membagikan buku. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan, masing-masing bergantung satu sama lain dan saling mempengaruhi. Ketiga kegiatan tersebut mencakup bidang pelayanan terpenting untuk suatu penerbitan, seperti komite sastra, kantor penerbitan, dan bagian komersial. Namun, sebelum sebuah karya sastra sampai kepada tangan pembaca, penerbit harus melalui beberapa kegiatan, di antaranya memilih naskah, mencetak, dan mendistribusikannya. Yang selanjutnya yaitu seleksi naskah. Menurut Escarpit 2006, yang terpenting harus diperhatikan dalam proses seleksi buku adalah adanya publik dalam teori atau publik yang diperkirakan. Pilihan harus dibuat atas nama publik dan untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, sebuah buku diterbitkan oleh penerbit tertentu atau sebaliknya ditolak karena adanya calon publik yang menanggungnya, bukan semata-mata buku tersebut bernilai tinggi secara ilmiah intelektual. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, pembuatan buku. Proses pembuatan buku menurut Escarpit 2006 didasari oleh prinsip ingat pembaca, tergantung apakah yang akan dicetak itu buku mewah untuk publik pecinta buku ataukah buku populer yang murah. Segalanya akan berbeda, kertas, format, ilustrasi, jahitan, dan terutama jumlah eksemplar yang akan dicetak. Sejak memilih, penerbit sudah harus menghitung, berhubung buku itu telah dipilih dengan kualitas tertentu, dengan tujuan publik tertentu, maka ia harus memiliki karakteristik materi tertentu yang sudah ditetapkan. Dalam kegiatan pembuatan buku, cara penyampaian juga perlu diperhatikan. Yunus 1984 halaman 12. Apakah sebuah naskah akan disampaikan dalam bentuk buku atau dalam penerbitan berkala? Novel akan menjadi suatu yang bulat atau utuh apabila disampaikan dalam bentuk buku. Tidak demikian halnya apabila disampaikan secara cerita bersambung dalam suatu majalah atau koran. Namun cara yang kedua dapat menyebabkan suatu karya populer, sedangkan cara pertama tidak. Beberapa kasus publikasi novel di Indonesia diawali dari cerita bersambung untuk selanjutnya diterbitkan menjadi novel. Selanjutnya, distribusi yang umum adalah penjualan. Walaupun ada juga distribusi yang gratis atau cuma-cuma, buku-buku karya sastra, hasil penelitian maupun teori bahasa dan sastra yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Jakarta pada umumnya tidak didistribusikan dalam bentuk penjualan umum, namun dikirimkan ke sejumlah lembaga, perpustakaan, sekolah, perguruan tinggi yang terkait sebagai hadiah ikhlas.
Cara yang ditempuh oleh pusat bahasa menyebabkan distribusi yang terbatas. Lebih parah lagi, menimbulkan budaya fotokopi yang notabene sama dengan pembajakan buku, sehingga akan merugikan penulis dan penerbitnya. Untuk mencapai kesuksesan, penjualan buku seringkali harus melalui berbagai teknik. Teknik diskon dan promosi merupakan dua hal yang dapat disebut karena banyak dilakukan oleh penerbit di Indonesia. Menurut Escarpet tahun 2006, promosi memang harus dilakukan, mulai dari cara yang paling sederhana sampai yang canggih. Cara yang paling sederhana adalah pencantuman buku ke dalam daftar pustaka, seperti yang banyak dilakukan di sebagian besar negara. Di sejumlah kota besar di Indonesia sering dipakai teknik promosi, bedah buku, dan pertemuan dengan penulis yang diselenggarakan oleh komunitas tertentu. Momen pameran buku dengan diskon penjualan yang sering diselenggarakan di sejumlah kota besar di Indonesia juga efektif sebagai ajang promosi buku. Yang bersifat komersial akan menyerahkan seluruhnya kepada selera pembaca. Orang membeli suatu karya karena sesuai dengan seleranya, bukan terpaksa karena tujuan tertentu. Dalam keadaan yang tidak komersial, suatu karya laris karena dibeli oleh suatu badan atau disebarluaskan secara cuma-cuma, digunakan sebagai buku bacaan sekolah, atau seorang harus membacanya karena menempuh ujian tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.